Inovasi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Sehat, Ibu gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat juga. Terus PI kelima ini tujuan fokus pendampingannya itu terkait dengan aksi nyata modul 3.1, karena kemarin pada saat membuat aksi nyata modul 3.1 tidak disematkan dalam LMS. Hari ini akan merefleksikan terkait dengan aksi nyata 3.1. Kemudian fokus pendampingan yang kedua yaitu rancangan program yang sudah berdampak pada murid. Kemudian rancangan tujuan program yang ketiga yaitu melakukan coaching pasca observasi akademik terhadap rekan kelas yang telah dilakukan oleh Ibu dengan menggunakan RPP berdiferensiasi. Mungkin ada 3 kegiatan fokus pendampingan P5 hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kegiatan atau perkembangan yang sudah Ibu alami selama 1 bulan terakhir ini. Jadi ini sekarang ini kan berjalan 3.3. Jadi sebelumnya itu 3.2. Nah, di situ itu membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini sempat kami sudah mengadakan wawancara bersama dengan kepala sekolah, dewan guru, bahkan dengan wali murid juga sudah. Jadi kita sampaikan modal-modal usaha kita, modal yang bisa dijadikan aset untuk mengembangkan siswa, mulai dari modal sosial, modal manusia, sosial politik, agama dan juga budaya, serta modal finansial. Jadi sudah kita sampaikan dan mereka itu artinya merasa terinspirasi gitu Bu. Oh ternyata ada aset di sekolah kita ini yang selama ini kita anggap biasa aja gitu. Mungkin itu perkembangannya. Jadi bisa saya bisa mengimbaskan pada kawan-kawan gitu materi dari 3.2. Kemudian kalau 3.3 ini kan baru tadi malam ya Bu, kami ruang kolaborasi itu membahas tentang kepemimpinan murid gitu ya, bagaimana pengelolaan kepemimpinan murid yang bernilai positif begitu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dan juga sesama guru penggerak dalam diskusi ruang kolaborasi. Terus kita akan memasuki bagian dari pendampingan. Yang pertama, Ibu sudah membuat aksi nyata modul 3.1. Di dalam aksi nyata tersebut, hasil pemetaan yang Ibu lakukan, apakah mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap warga sekolah atau siswa Ibu? Jadi ini untuk aksi nyata 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Jadi sebelumnya saya itu kan pernah melaksanakan demonstrasi kontekstual itu Bu. Jadi saya wawancarai 2 kepala sekolah. Pertama kepala sekolah saya sendiri di SMP Negeri 4 Pintu 5 Gayo ini. Dan satu lagi adalah kepala sekolah SMP Negeri 2 Pintu 5 Gayo. Jadi untuk masalah itu mereka itu mungkin sudah bisa gitu bukan memutuskan suatu dilema etika. Jadi kalau kan ada 2 gitu Bu ya. Kalau dia masih fokus dengan apa namanya itu Bu yang berhubungan dengan moral itu kan cuma benar dan salah gitu Bu. Jadi pada saat itu saya melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah, ini yang banyak menjadi dilema etika itu adalah antara benar dengan benar gitu Bu. Jadi mereka sering benar dengan benar dengan benar gitu Bu kan. Jadi itu yang sebenarnya termasuk dilema gitu Bu. Jadi kalau yang moral itu kan sudah tahu karena itu kan benar salah gitu Bu kan. Nah, di sini mungkin kepala sekolahnya belum menggunakan apa itu namanya Bu, memutuskan itu dengan 9 cara gitu Bu kan. Kalau kami itu 9 cara mengambil keputusan 9 cara pengambilan keputusan itu gitu Bu kan. Jadi mereka masih ya kalau apa namanya mengadakan diskusi atau tanya jawab gitu Bu kan.
ataupun sering adakan adanya dilema, tapi mereka memutuskan itu tanpa ada pertimbangan, tanpa berpihak kepada murid, kemudian kurangnya ada apa namanya Bu, nilai-nilai kebajikan tidak ada yang tertanam di situ, dan serta kurang bertanggung jawabnya gitu Bu kan. Tapi setelah saya berikan penjelasan bahwasanya ada sembilan apa itu istilahnya Bu ya, 9 langkah gitu Bu ya, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi kepala sekolah merasa oh ini ilmu baru gitu, jadi kedepannya bisa nih gitu sih Bu untuk sementara. Dan untuk masalah kemudian dampaknya sama anak, sempat kami jelaskan juga sama anak bahwasannya ada hal-hal udah saya sampaikan gitu Bu, ada hal-hal itu yang kalian itu tidak berpikir panjang gitu. Misalnya ini lawan, kalau saya buat kemarin tuh Bu, masalahnya adalah lawan individu lawan kelompok lawan individu. Jadi ada murid itu Bu tidak pernah sekolah gitu Bu kan, jadi di rumah itu dia membantu orang tuanya, mungkin berkaitan dengan dia tidak punya transportasi, kemudian mereka juga tidak punya dana untuk sekolah atau uang jajan atau yang lain-lainnya, jadi tidak pernah sekolah. Dan anak-anak protes nih Bu, protes, nanti lulus lagi dia Ibu, pasti Ibu kasih lagi nilai gitu. Jadi kami sampaikan lah Bu, ini kan maksudnya kita kan melawan kepala sekolah menyampaikan kepada guru, jadi kan guru karena masih menggunakan model yang lama gitu Bu, ini nggak bisa Pak, kalau udah 3 kali kita kasih surat dan beliau tidak datang juga ke sekolah ya udah kita keluarkan. Tapi Bu, alhamdulillahnya saya sampaikan gitu pemahaman saya di modul 3.1 ini, bahwasanya ada langkah-langkah dulu yang harus kita selesaikan. Kalau abis itu kita harus mikirkan nih ke depannya, ini anak kan generasi penerus nih, pengganti kita. Mungkin sekarang aja belum terbuka pikirannya untuk sekolah, dia masih terlena dengan fasilitas yang ada, bisa jadi dia udah punya kendaraan, punya HP, punya kuota, kan udah nyaman. Tapi ke depannya bagaimana? Setingkat untuk penentuan KPP saja perlu ijazah. Iya. Jadi ke depannya bagaimana Pak? Kita yang mikirkan, kalau mereka orang tua, anak sendiri tidak sampai mikirnya ke sana, ya kita yang berpikir seperti itu. Jadi bagaimana kita cari solusi? Apakah dia mau belajar di rumah, model daring aja, atau kita kasih soal, kita antar ke rumahnya, nggak apa-apa Pak. Yang penting kita tujuan kita bagaimana anak kita bahagia, anak kita nyaman untuk generasi penerusnya. Itu sih sementara Bu untuk pemahaman di modul 3.1 gitu. Menurut Ibu, hal-hal yang mendukung Ibu mengambilan keputusan itu siapa saja? Pertama ya kepala sekolah, kemudian guru-guru, dewan guru, rekan-rekan saya gitu Bu. Setelah saya mengadakan penjelasan baru mereka paham, oh iya gitu. Jadi warga sekolah mendukung semua sih Bu. Tadi Ibu ada menceritakan masalah dilema benar dengan benar kan? Menurut Ibu, strategi apa yang Ibu akan lakukan untuk mengembangkan atau mengevaluasi kembali dilema tersebut? Jadi kalau kan pertama kita kan punya 3 prinsip ya Bu ya dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama berpikir berbasis hasil akhir gitu kan, kita kan nanti hasil akhirnya apa sih gitu. Yang kemudian yang kedua berpikir berbasis peraturan, peraturan sekolah kita apa sih sebenarnya yang sudah kita langgar, peraturan apa sih sebenarnya yang sudah yang benar, tapi karena ini kita jadikan kita sampingkan gitu bukan. Habis itu berpikir berbasis rasa peduli. Nah, di sini mungkin dari 3 prinsip ini kita kan punya kawan, kita nggak sendiri, kita berkolaborasi. Jadi prinsip mana yang bisa kita pakai? Kalau memang ini prinsip peraturan, berarti ini ya udah peraturan, kita ikut peraturan. Tapi ada 2 prinsip lagi. Apakah prinsip rasa peduli? Apakah kita tidak peduli? Gitu. Jadi untuk menyelesaikan itu, saya mencoba untuk menggunakan 3 prinsip tersebut. Dalam ini ya, dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan tadi. Baik, ini sama juga perlu hal menurut Ibu apa yang masih perlu dikembangkan untuk pengambilan proses keputusan?
Jadi yang pertama Apa yang ingin Ibu kembangkan ke depan dalam mengambil sebuah keputusan? pertama kita sosialisasikan dulu Ibu, kita sampaikan kepada guru dampak positifnya, bagaimana sistem ke depan ini, bahwasannya kita harus berpihak kepada murid, kemudian nilai-nilai positif yang apa kita tanamkan, serta kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita putuskan. Jadi itu disampaikan dulu pada rekan-rekan gitu supaya mereka jadi paham, supaya mereka mendukung gitu dengan program penyelesaian masalah ini. Itu termasuk langkah-langkah yang akan saya itu programkan gitu. Berarti dari cerita Ibu diskusi kita, refleksi aksi nyata modul 3.1 tuh udah berjalan dengan baik. Ibu sudah menggunakan 9 cara dalam pengambilan keputusan, menggunakan 3 prinsip juga. Tadi alhamdulillah Bu udah bagus. Terus ini setelah Ibu membuat aksi nyata itu, rancangan atau suatu program yang sudah Ibu susun yang berdampak kepada murid, apakah ada? Pertama Bu, kalau masalah rancangan di aksi nyata 3.1 itu kita lihat dulu sesuai dengan bakja gitu Bu ya, sesuai dengan visi sekolah saya gitu Bu kan. Jadi nanti bisa bagaimana caranya saya menerapkan bakja tersebut, mulai dari kalau bakja itu kan pertama Misalnya saya begini, Ibu kan sudah membuat sebuah program apa untuk yang berdampak pada murid. Saya ada kegiatan eskul kayak gitu. Tadi kan Ibu juga membuat sebuah drama pendek kan? Iya. Itu juga sebuah program. ya berarti ini kita bentuk sebentuk program gitu Bu ya. Ya, Ya. Jadi pertama program yang berdampak kepada murid. Jadi pertama tadi Bu, saya harus berkolaborasi dulu ya Bu dengan guru-guru gitu Bu ya. Artinya saya juga tidak bisa sendiri ya Bu ya. Ya. Jadi harus bersama guru dulu. Kemudian kembali kita bahas tentang visi sekolah kita apakah ada keterkaitannya. Selanjutnya program positif apa yang bisa kita terapkan di sekolah yang langsung nyata, real gitu tanpa teori. Jadi makanya di sini saya rencana dari modul yang saya bahas dari modul 1.1 sampai 3.3 ini saya akan bentuk drama. Jadi program drama pendek itu Bu. Di situ akan menceritakan bagaimana sih penerapannya gitu Bu. Bagaimana sih pemahaman dari Ki Hajar Dewantara itu, bagaimanakah penerapan budaya positifnya. Jadi bagaimanakah kepemimpinan murid itu. Jadi itu rencana program saya ke depannya Ibu. Program itu udah Ibu rancang? Masih sebentuk judul gitu dan masih dalam karena kan perlu persiapan ya Bu ya. Kita harus siapkan dulu siapa jadi aktornya, bagaimana kesiapan mereka, baru nanti kita buat skripnya gitu. Dalam menerapkan program tersebut mungkin Ibu perlu dukungan atau siapa saja yang bisa membantu. Saya menjelaskan misalnya saya butuh dukungan dari rekan sejawat, misalnya Ibu perlu dana. Sebenarnya sih Bu, yang perlu itu adalah dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Artinya itu sangat besar gitu pengaruhnya. Dan yang kedua rekan sejawat saya, ketiga kemudian muridnya, dan yang keempat adalah masyarakat juga gitu Bu, karena ada di sini kaitannya dengan masyarakat. Dan juga warga sekolah itu TU, kantin gitu kan. Jadi kan kita nanti ada melaksanakan praktek baik itu dengan warga-warga sekolah dulu. Jadi kita akan harus bisa melibatkan mereka semua. Nah, jadi untuk pertama kan kita butuh dukungan dulu kan Bu. Jangan nanti langsung kita buat drama tapi mereka masih bingung apa gitu. Jadi ya dukungan itu pertama dari kepala sekolah dan juga warga sekolah dan juga masyarakat gitu, terutama orang tua murid. Baik, mungkin adakah terlintas di pemikiran Ibu tentang yang menjadi tantangan atau kesulitan dalam melaksanakan program tersebut? Mungkin sudah ada sedikit bayangan, gambaran kayak gini. Misalnya saya mau buat sebuah drama kecil pendek.
Terbayang nggak di pemikiran Ibu tantangan atau bagaimana ke depannya menjadi gambarannya Sebenarnya dari sih segi ada. apa misalnya? Pertama Bu, segi waktu ya Bu ya. Ya. Waktu itu karena kenapa saya katakan itu tantangan, karena kita harus kondisikan waktu. Misalnya kita mau menggunakan murid nih Bu ya. Iya. Murid itu kan kalau datang ke sekolah itu kan mereka penuh dengan jam pembelajaran gitu Bu ya. Jadi Ada kita telepon dari Buknur 17, tolong diangkat. Apa? Terus saja. jadi tantangan itu tadi pertama waktu, karena kita harus mengkondisikan waktu mereka jam-jam apa yang mereka itu kosong yang bisa gitu. Yang kedua itu kita kan ini berhubungan dengan anak murid ya Bu ya, dengan siswa. Jadi ada saatnya itu mereka merasa bosan, tidak mau ataupun sebentuk akan enggak, karena kan mereka itu mindsetnya pola pikirnya kan nilai ya Bu ya. Artinya kalau apapun program ini ada nilai nggak Bu? Gitu. Apa sih Bu manfaatnya untuk kami? Jadi kan karena kebiasaan ya Bu ya, kebiasaan itu diimbing-imbingi gitu. Jadi saya itu harus bagaimana mencari trik gitu menyampaikan bahwasanya ini itu ada manfaatnya untuk kalian, bukannya Ibu cuma aja semanfaat tapi ada dampak positif untuk kalian. Jadi saya itu pertama ya harus mencari bahasa yang tepat, penjelasan yang tepat supaya mereka itu ikut gitu Bu di dalam peran aksi saya ini. Berarti udah ada gambaran Bu ya, terkait dengan Iya, tantangan. mungkin itu sebentuk tantangan, tapi Iya. mudah-mudahan lancar gitu Bu ya. Terus ini sedikit lagi kita kaji kembali tentang di Loka 2 kan kita sudah membentuk sebuah komunitas praktisi. Bagaimana kelanjutan dari komunitas tersebut? Apakah masih berjalan sampai dengan sekarang? Misalnya Ibu membuat sebuah kelompok belajar, ada KKG mini di sekolah, itu kan sebuah komunitas praktisi. Kita kan sudah belajar di Loka 2, di modul 1.4 ya. Iya, iya Bu. Komunitas praktisi Iya, itu budaya positif. budaya positif. Apakah masih berjalan sampai sekarang? Ya, alhamdulillah masih berjalan kan Bu. Jadi kami ini kan lagi pembuatan e-kinerja Bu. Kemudian penguploadan RPP gitu. Jadi karena RPP yang saya bahas itu kan masalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke sosial emosional. Jadi saya sampaikan pada kawan-kawan saya, pada rekan-rekan saya, supaya yang kita upload itu ya RPP ini aja gitu. Kita RPP itu sesuai dengan gaya belajar mereka, dan alhamdulillah itu tanggapannya positif Bu. Ya udah gitu, kita laksanakan. Kapan kita mengadakan pelatihan dulu gitu kan, kapan kita mengadakan, ya Ibu sosialisasikan dulu lah gitu. Jadi udah ini Bu, udah sempet ini makanya kami tertunda juga penguploadan RPP. Bahkan saya udah tanya, mungkin ada di grup Ibu yang masukin, saya nggak tahu Bu. Saya tuh udah ada postnya di grup yang LG itu Bu ya, LGL itu ada RGLI. Nah gitu, jadi saya tanya itu Bu. Ruang Guru Literasi Indonesia. Iya, saya Itu ada Pak Hendro di situ. Di situ saya lihat cuma nama Ibu, nama Bu Ainal, itu nama saya gitu Bu kan. Berarti ini ada peran Ibu Salimah di sini. Jadi saya tanya nih Bu, ini kan mereka kan berharap nih saya mengajar nih Bu. Maksudnya bukan berarti saya itu merasa hebat, enggak Bu. Tapi karena saya menyarankan, artinya kan saya harus tanggung jawab dulu Bu ya. Tanggung jawab bagaimana supaya mereka paham. Jangan saya lepaskan aja gitu. Jadi ini saya sarankan kita membuat RPP, tapi RPP berdiferensiasi. Oke siap. Jadi gimana Bu kelanjutannya? Jadi saya harus siap Ibu bagaimana menerangkan pada mereka. Jadi sempat kemarin sudah saya share nih Bu contoh RPP-nya. Kebetulan yang saya share itu contoh RPP IPS dengan IPA yang model RPP berdiferensiasi. Saya kirim ke grup. Jadi mereka pelajari ini. Nah, kemudian langkah apa yang selanjutnya? Saya mengadakan coaching nih Bu. Jadi kalau selama ini kan tanya gimana? Ayo Ibu perlu coaching gitu kan Bu. Jadi ya satu-satu biar enak tanya. Cuman sebelum coaching itu Ibu harus siapkan dulu RPP-nya semana, nanti kan Ibu akan jumpa ini mana yang Ibu belum paham. Jadi enak nanya. Jadi kalau Ibu tanya langsung, banyak nanti hal Ibu nanya lagi. Bagusnya Ibu coba nih RPP ini, Ibu kopas, Ibu ATM, ambil tiru modifikasi,
Setelah itu kita buat coaching. Jadi Ibu, nah ternyata Bu, eh, berdampak positifnya kami kan Bu, waktu penentuan RHK itu sempat kami mengadakan apa Bu, rapat gitu. Kita ini apa nih rencana kita, RHK apa yang mau kita tentukan, dan salah satunya itu mereka menjadi peserta coaching Bu. Dan saya menjadi yang coachnya, mereka yang jadi coachingnya gitu. Berbagi Jadi praktik baik. berbagi praktek baik, dan juga respon positif juga dari kepala sekolah. Ini Pak, udah saya tanyakan sama mereka yang di PMM, itu Ibu siapa, Ilawati Bu ya kalau nggak salah itu, beliau di sini di grup itu, ini sertifikatnya bagaimana? Oh sekolah yang buat gitu. Jadi kan alhamdulillah kan Bu, saya pun sudah punya ilmu coaching itu, udah pernah saya praktekkan sama kawan saya, tinggal ini penerapannya lagi dengan rekan-rekan yang lain. Jadi untuk masuknya prakarsa perubahan itu alhamdulillah udah ada dari kawan-kawan. Dari komunitas praktisi yang sudah terbentuk itu, hal menyenangkan dari sisi Ibu yang Ibu peroleh dari rekan sejawat apa? Respon baik mereka Bu, Respon baik. respon positif gitu dari mereka, itu yang saya jadi semangat untuk belajar gitu Bu. Saya itu jadinya semangat kan Bu untuk menggali ilmu, untuk mempelajari modul-modul yang saya pelajari di grup penggerak, karena ada motivasi. Ya Ibu, ya udah Ibu, apalagi nih materi, saya jadi terharu juga. Jadi kan Bu, tadi nangis ya Bu. Terharu karena bahagia mungkin Mungkin gitu Bu, kan Iya. artinya berhasil. saya di guru penggerak ini bahagia gitu Bu, kan ilmu saya itu bisa diterima sama kawan-kawan walaupun saya sendiri gitu kan Bu. Jadi mereka tuh butuh, mungkin saya dengar gitu Bu, kalau dari sekolah-sekolah lain, oh, ini untuk mengajak kawan itu susah gitu Bu kan, untuk Sulit. merubah pola pikir mereka tuh sulit gitu kan. Mereka yang mengatakan kita itu sok pintar lah, kita itu nanti sok tahu lah, itu kan nggak perlu, apalagi kan Bu isu-isu sekarang itu kurikulum mau dirubah karena banyak yang nggak sanggup gitu Bu kan, banyak yang apa namanya terkorbankan siswa gitu Bu dengan program-program di PNN gitu bukan, ataupun di pembuatan e-kinerja ini. Tapi teman saya Bu, alhamdulillah nih Bu, karena mungkin mereka percaya sama saya, kami tidak pernah Bu mengorbankan anak-anak. Artinya walaupun mungkin isu selama ini anak-anak dibiarkan mandiri Karena katanya, administrasi guru iya, begitu karena ada. administrasi guru-guru mandiri, anak-anak tuh memang betul profil pelajar Pancasila, tapi karena gurunya kalau lagi kerja sendiri gitu, itu bahasa mereka. Tapi enggak Bu, kalau saya tetap kondisikan dengan kawan-kawan saya, kita mau bekerja, kalau udah ada niat kita yang baik, insya Allah diberi kemudahan. Yang penting anak jangan dikorbankan. Itu tanggung jawab kita. Anak butuh kita. Tidak bisa kita kasih buku, kamu belajar sendiri, tidak bisa. Dia butuh bimbingan dari kita. Dia butuh bertanya sama kita. Jadi kita kerjakan administrasi, kita juga kerjakan tanggung jawab sama murid. Jadi mungkin disitulah motivasi saya Bu, karena adanya kemauan rekan-rekan saya itu untuk berubah ke depannya. Alhamdulillah Bu, udah berhasil Ibu merubah mindset guru, minimal teman-teman. Niat kita baik, semoga mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kita baik dan ikhlas. Tujuannya. Baik, alhamdulillah Ibu juga merasa sudah bisa mengembangkan guru dalam komunitas, baik itu dengan berbagi praktik cara membuat RPP berdiferensiasi, kemudian cara memilih RKH rencana di aksi nyata di PMM, kemudian guru-guru bisa mengupload sendiri RPP. Iya, karena ini masih saya targetkan bulan 4, karena kita akan adakan, saya sudah sampaikan dengan kepala sekolah gitu, Pak, jadi ini Pak, kita itu mau observasi, ya kita adakan pra observasi dulu gitu. Nanti saya kasihlah ke Bapak apa pertanyaan gitu. Oh ya Bu, ya udah Ibu aja terus katanya gitu Bu. Kemudian nah setelah observasi Pak, kita adakan pasca lagi gitu. Nanti baru kita tanyakan. Nah, selama ini kan penilaian Bapak kan ada KKM, ada rincian, ada ini aja. Ini ada apa namanya Bu? Itu observasi di PMM. Ini ya Bu. Bisa saya arahkan, berarti mereka ini harus menggunakan model pembelajaran ya Bu ya, yang berbasis saintifik, itu kerja kelompok,
boleh menggunakan PBL, yang jelas dia Pokoknya kan kepala sekolah yang observasi semua kegiatan guru, semua kegiatan siswa dicatat. Nanti baru masukkan catatan kecil ke dalam observasi di PMM. Dia ketik langsung di situ. Ada laporannya. Laporan saya kan saya observasi ibu kan, pilih indikator yang ketika itu, kemudian pilih sudah aktif atau sudah berjalan tapi belum efektif, nanti ada FTL-nya ke depannya. Karena saya udah pengalaman udah 6 orang saya observasi. Sebelum Gitu, kelas, sebelum kan ada masuk kelas perannya. gitu kan, saya tanya dulu, ibu mau bagaimana proses pembelajaran ibu berubah, kan mau tapi dibimbing gitu katanya kan Bu. Iya. Ya udah kita bimbing, cuman bedanya kalau selama ini ibu itu kalau ngajar kan nggak ada pra observasi, langsung ngajar, nanti saya buat jadwal langsung masuk ke kelas. Tapi ini kita siapkan pra observasi supaya nanti tidak ada kecanggungan nanti masuk ke kelas, kemudian ibu pun sepertinya sudah nyaman gitu. Jadi kita menghindari ketegangan yang selama ini kita rasakan gitu kan. Jadi pas pra observasi itu saya langsung tanyakan, ibu tujuan pembelajarannya apa gitu. Dan ini sebenarnya saya pingin sih guru matematika kan Bu, biar sesuai dengan mata pelajaran saya, jadi kan nyambung gitu Bu. Iya, nyambung. Tapi ternyata karena saya sendiri kan nggak tahu pula Bu siapa, dan ini alhamdulillahnya beliau adalah guru bahasa Inggris kan Bu. Kemudian dia siap, ya udah saya siap. Nah jadi waktu observasi itu saya sudah tahu tujuan pembelajarannya apa, dan kemudian dia menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dia masih semangat Bu. Oh kayak gini ya Bu, kita ngajar tuh dengan gaya belajar anak-anak itu ada kinestetik, auditori, dan visual. Iya Bu. Jadi mereka ya sungguh-sungguh gitu Bu, ya udah sempat di videoin kemarin kan Bu. Jadi itu udah sampai Ibu pengembangannya apa yang mau Ibu kembangkan di kelas. Nah, mereka saya akan buat diskusi kelompok Bu gitu. Saya akan lihat keaktifan siswa, kemudian saya akan nilai di pengetahuan dan keterampilan gitu. Selanjutnya saya tanya lagi, bagaimana strategi Ibu mengajar? Beliau menjawab, strategi saya di sini saya menggunakan media pembelajaran, kemudian model pembelajaran PBL gitu. Jadi semuanya itu apa Bu? Udah bisa kita baca gitu Bu, kita tahu ini ibu ini mau ngajar ke kelas itu mau tujuannya apa, rencana apa, sudah ada gambaran waktu di pra observasi. Berarti rencana pengembangan rekan ibu tuh terkait dengan diskusi kelompok, aktif dengan siswanya, juga mengembangkan nilai pengetahuan dan keterampilan dari anak, keaktifan dalam kelompok. Iya. Terus pada saat melakukan observasi di kelas, apa yang Ibu lihat dari rekan Ibu dengan pembelajaran RPP berdiferensiasi? Apakah sudah mencakup 3 proses itu konten, produk, dan proses? Sebenarnya sih belum maksimal ya Bu ya, artinya kan karena masih istilahnya baru gitu, bukan hal baru gitu ya, yang selama ini belum pernah dijalankan, tapi ini langsung kita observasi. Iya, jadi langsung diobservasi kan gitu. Jadi kan berarti pada saat Ibu melakukan pengamatan observasi di kelas berarti belum maksimal karena masih ini baru, nggak sama seperti Ibu yang kita inginkan. Tidak sudah ekspektasi gitu Bu. Tapi ya alhamdulillah karena semangat sudah mengarahkan ke RPP sudah itu. mengarahkan ke RPP-nya, apalagi dalam penerapan Bu PBL. Langkah-langkahnya kalau selama ini kan udah ceramah ya Bu ya. Ceramah dijelaskan, habis itu kasih tugas gini. Tapi ini dia udah mungkin karena ada bimbingan dari awal tadi Bu ya. Dia siap langsung persepsinya ada, menyampaikan mengingatkan materi sebelumnya, memotivasi siswa dengan video pembelajaran Ibu, dia menyiapkan video, dan kemudian kemarin itu materinya adalah congratulation Bu ya, ucapan selamat. Jadi dia menyiapkan karena waktunya 3 hari nih Bu. Hari apa sih Bu? Berapa lembar aja ya. Hari Senin saya ini kan Bu, saya pra observasi, Rabu dia action dari observasinya Bu. Jadi
di situ kan dia cari nih, Bu, apa nih yang saya siapkan ini? Saya bingung ini. Jadi motivasi dia nanya itu ada, Bu, pingin tahu gitu supaya hasilnya tuh maksimal. Cuman ya kan kita anaknya pun baru, Bu. Artinya kan anak pun, ibu ini kok lain ya gitu. Ibu ini kenapa bisa berubah seperti ini? Jadi kan anak tuh merasa heran gitu, Bu. Sementara kan saya dia baru ibu kemarin yang sudah bisa menggunakan itu, bukan RPP berdiferensiasi sebuah observasi seperti itu. Waktu ibu observasi rekan ibu tuh bagaimana perasaan ibu setelah ibu berbagi praktik baik RPP berdiferensiasi saat ibu mengamati beliau? Apakah ada rasa puas, gimana, ada rasa senang karena apa yang udah ibu pelajari selama ini berhasil diterapkan oleh rekan ibu yang lain. Iya sih, Bu, seperti Karena yang Ibu ada- sampaikan, ada kepuasan sendiri. Ada kepuasan sendiri ada, gimana, walaupun nggak semaksimal mungkin, pokoknya udah ada sedikit Iya. perubahan ada seperti itu, Bu, mengikuti kan. jejak-jejak ibu. Karena kita mikirnya kan selama ini kita baca ya, Bu, ya. Habis itu kalau di dalam grup berarti kan kita kejar tayangnya itu tugas ya, Bu, ya. Aduh, gimana caranya tugas ini siap gitu. Terakhir untuk membaca materi itu aja sekilas aja kan gitu, Bu. Iya. Tapi pada saat ini mungkin di pendidikan guru penggerak ini manfaat positifnya itu, Bu. Apa ilmu yang sudah kita pelajari kita harus amalkan gitu lah, Bu, ya. Kalau harus kita amalkan, harus kita aplikasikan. Mana sih ilmu yang kamu sudah pelajari? Mana sih materi yang sudah kamu pahami? Ayo kerjakan langsung, action di lapangan. Jadi saya tuh mikir, saya itu mengajar ini kan saya harus belajar lagi ya. Jadi waktu kawan saya itu bisa memahami gitu kan, Bu, memahami apa yang saya sampaikan itu memang seperti Ibu bilang tadi, ada kepuasan sendiri, Bu, merasa bangga terhadap diri sendiri. Wih, mantap nih gitu sih, Bu. Ada itu. Dari hasil observasi yang ibu lakukan, mungkin rekan ibu ada yang ingin dikembangkan. Banyak, Bu. Dari Hasil dari observasi, observasi. misalkan ibu kan sudah supervisi, kan sudah melakukan pasca observasi. Setelah ibu melakukan pasca observasi kan ada wawancara, ibu kan ada menanyakan apa yang ingin dikembangkan oleh guru setelah ibu melakukan observasi tadi. Dari segi-segi apa, misalnya peningkatan kompetensi di bidang misalnya yang tadi kan keaktifan kan, ya, dengan pengetahuan dan keterampilan. Mungkin setelah melakukan observasi, ibu kan sudah melakukan pasca observasi, apa yang disampaikan oleh rekan ibu terkait rencana pengembangan dirinya yang ibu tanyakan pada saat pasca. Jadi setelah pasca bukan saya tanyakan, menurut ibu apa yang masih kurang dari hasil proses saya mengajar tadi. Dari ibu tadi. Mungkin gini, ada anak-anak itu yang nggak aktif gitu, Bu. Maksudnya hanya 2 orang yang bekerja dalam satu kelompok itu, hanya 2 yang lainnya nengokin gitu kan, Bu. Mungkin itu satu. Yang kemudian ada juga semangat belajar anak itu, Bu. Artinya ada yang tidak bisa terkontrol semuanya untuk aktif semuanya itu. Mungkin di situ, Bu. Itu beliau sendiri yang mengakuinya, Bu. Walaupun kita kan langsung melihat kan, Bu. Jadi tidak semua kelompok itu aktif. Pertama dalam presentasinya juga, kemudian di dalam mencari jawaban dari LKPD-nya juga. Itu satu. Yang kedua, masalah penerapan ini tadi, Bu, penerapan materi yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak. Ada anak itu, jadi kan sebenarnya kita harus tahu dulu kan, Bu, di awal itu menetapkan dulu ini anak nih auditorika, visualkah, kinestetik. Mungkin di awal itu kan belum ada ya, Bu, ya. Artinya cuma kamu suka apa? Kamu suka video? Seperti Ibu kemarin udah memilah dia. Iya, karena saya kan mengadakan angket dulu kan, Bu. Jadi tahu nih, ini auditori nih gitu. Jadi ini karena mungkin diadakan dan belum paham semua trik-triknya, tahap-tahapannya, mungkin di situ sih, Bu. Tapi kalau secara proses mengajarnya, alhamdulillah bagus, Bu. Artinya mungkin karena kan udah guru ya, udah biasa kan, Bu. Bagus, saya lihat semua bagus. Kita bagus mengajar, semua kita pinter. Kalau nggak pinter, nggak bagus, nggak mungkin jadi guru. Jadi guru ya, Bu, ya. Nggak mungkin jadi guru. Tapi jadi guru itu sepinter-pinter apapun nggak akan berhasil 100%. Seperti tadi kita maunya semua siswa maksimal aktif, semua siswa aktif diskusi,
bisa menyampaikan pendapatnya dimanapun itu pasti nggak akan berhasil. Pasti ada 1-2 orang yang nggak aktif. Apapun yang kita inginkan seperti yang diarahkan di PMM kan, semua siswa harus aktif, itu nggak akan terwujud dimanapun kecuali sekolah-sekolah yang udah yayasan seperti sukma-sukma kayak gitu. Kalau negeri kayak gini susah kali, apalagi anak kampung kayak gini kan. Iya, betul. Pengaruh lingkungan, pengaruh masyarakat, pengaruh teman juga capek kita dulu. Apalagi anak SMP itu baru masuk masa remaja dia dari SD kan transisi itu udah pengaruh kali sama temannya tuh. Gurunya nggak didengar, yang didengar temannya. Betul, betul, Pak. Makanya puncak anak tuh bandel tuh di kelas 3 SMP. Kan susah kan? Anak-anak yang bandel tuh. Iya. Karena mengapa? Dia dari kelas 1 ke kelas 2 pergaulan dia tuh, pergaulan teman tuh. Kalau temannya baik, alhamdulillah. Kalau teman dia berteman dengan anak-anak yang kayak mana, itu akan berpengaruh ke ini. Ya sih Bu, makanya kemarin sempat cerita-cerita sama anak murid gitu. Ibu kok malas sekali ya belajar ya Bu ya? Malas sekali belajar kelas 3 ini Bu. Seolah-olah pengen cepet tamat aja gitu Bu. Makanya sempat saya kontenin siswa, ya udah apa sih dalam hatimu, coba biar Ibu videoin. Makanya ada kemarin sempat kan ngomong, saya kirim ya udah inilah sudah isi hati kami Bu. Kami tuh pengen malas sekali udah belajar itu, motivasi untuk belajar itu. Jadi kan ya saya buat trik nih Bu, karena saya masuk kelas 3 itu Bu. Sekarang ada 4 materi kalian yang belum selesai. Ini kita mau mengadakan UTS. Apakah kalian apakah kalian butuh? Kalau memang mau kalian cari sendiri juga boleh. Ibu kasih nih merdeka sama kalian. Mau Ibu yang jelaskan, mau kalian share di Google, terserah. Dan sekarang kalian tuh maunya apa? Mau kita cerita, curhat apa gitu. Jadi istilahnya nggak ada pemaksaan gitu Bu. Dan mereka malah ini Bu merasa tahu jawab, ya udahlah Bu dijelaskan, nanti kami nggak bisa jawab pula di ujian gitu. Jadi kan kita tuh anak ini memang harus tahu dulu, kenal dulu kita prinsipnya apa gitu kan, baru kita tanamkan nilai-nilai positif itu. Artinya memahami siswa itu memang penting kali lah Bu. Walaupun mungkin di sekolah itu kita pun juga dengan rekan sejawat kita bertukar pikiran, tapi kalau menurut pemahaman saya Bu, anak dulu lah Bu. Iya. Ya, anak dulu kita ngertiin dulu dia, ini anak maunya apa, cara belajarnya seperti apa, keluarganya seperti apa anak Bu. Jadi selama ini Bu mungkin saya sebentar aja duduk di kantor Bu, saya lebih fokus ke anak, lagi istirahat tuh dia main apa ya, apa sih kesukaannya, dia maunya apa. Nah, selama ini kan kita setelah ngajar Bu masuk kantor, anak-anak mau cerita juga gimana ya, ibunya di dalam susah segan. Tapi dengan kita keluar, apa yang terpendam dalam hatinya gitu, bukan apa yang tidak tersampaikan, dia bisa jumpain kita di luar. Jadi kita waktu kita tuh lebih banyak untuk mereka. Itu sih yang pertama saya setelah saya mempelajari Memahami karakteristik anak dulu. Anak nggak bisa Bu, kalau di kelas itu kita nggak bisa pantau Bu, karena mereka banyak yang nanti padahal dia tuh nggak tahu kan Bu, karena malu, segan, apa gengsi apa dia. Ini anak-anak Nggak semua anak sama. anak paham apa enggak ya? Diem ini gimana ya? Diem bisa atau nggak bisa sama bisa sekali. kan bingung nggak Bu? Karena kita bukan ahli psikologis ya Bu ya, nggak tahu nih IQ-nya gimana ya. Jadi dengan di luar, gimana nak? Ya sih Bu, sebenarnya saya suka sih belajar Bu, tapi waktu sini saya nggak ngerti. Nah, ketemu lah ini rupanya. Mungkin kali ke depan, pertemuan ke depan, ke dia aja dulu, kamu udah ngerti apa belum? Ternyata dia butuh perhatian khusus kan Bu. Itu mungkin yang selama ini saya dapat pahami sih Bu dari belajar. Terus ini selanjutnya proses refleksi praktik coaching.